Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Firman. Di video sebelumnya kita pernah membahas tentang PMT ya. Nah, sekarang kita akan coba bahas penggunaan PMT yang lebih lanjut. Nah, pernah nggak sih kita punya satu pembiayaan, kemudian kita sudah mencicil beberapa bulan, tapi ketika kita mau melunasi, ternyata pokok yang harus kita bayarkan itu lebih tinggi, atau misalkan masih tinggi. Nah, kira-kira kenapa ya? Gimana sih cara perhitungannya? Ayo kita sama-sama belajar. Nah, di sini kita akan coba ya membahas pembiayaan atau skema pembiayaan yang sering terjadi di masyarakat kita. Nah, biasanya untuk pembiayaan-pembiayaan yang ada di Indonesia itu menggunakan skema anuitas ya. Nah, di mana biasanya perhitungan pokok dan marginnya itu tidak berbanding lurus, tapi mengikuti rate per tahun atau bisa bisa dibilang namanya anuitas gitu ya. Nah, gimana sih cara menghitungnya biar kita nggak salah nih kalau ketika kita misalkan mau membeli sesuatu, kita sudah bisa memperhitungkan kira-kira marginnya berapa, pokoknya berapa yang harus kita bayarkan. Nah, kemudian kalau misalkan pada bulan tertentu kita mau melunasi, itu kita sudah ada gambaran ya kira-kira berapa sih pokok yang harus kita lunasi. Kalau misalkan ada penalti margin misalkan berapa kali margin, nah kita kira-kira berapa sih yang harus kita bayarkan pokok dengan margin berjalannya. Nah, di sini kita coba bahas ya. Kemarin kan kita sudah pernah menggunakan rumus PMT ya atau payment. Nah, kalau PMT itu payment secara per tahun, nah nanti kita bisa gunakan PMT ini untuk paymentnya secara per bulan. Nah, dari rumus ini nanti kita bisa menggunakan pokok perhitungan pokoknya itu ada namanya turunan PMT yang namanya PPMT rumusnya. Nah, kemudian kalau misalkan mau menghitung marginnya itu kita menggunakan rumus turunan PMT lagi yang namanya IPMT gitu ya. Nah, ayo sekarang kita langsung ke contoh saja. Nah, misalkan di sini kita punya pembiayaan ya besarnya itu 10 juta rupiah. Nah, kemudian tenornya itu kita 12 bulan taruhlah. Nah, untuk rate per tahunnya di sini 10%. Nah, gimana sih cara menghitung pokok margin dan total angsurannya selama 12 bulan itu ketika rate-nya 10% per tahun? Nah, di sini kita menggunakan rumus PPMT ya. Di sini sudah kelihatan teman-teman. Nah, di sini rumus PPMT di sini isinya adalah yang pertama rate, kemudian per, N per, dan PV atau present value. Nah, di sini kita rate-nya, kita kan di sini sudah tahu ya rate-nya itu 10% per tahun. Nah, kita sorot untuk rate-nya itu 10% di sini ya, 10%. Kemudian karena kita menghitungnya ini untuk per bulan, makanya untuk rate 10% ini dibagi 12. Jadi 10% dibagi 12. Jangan lupa untuk kolom E5-nya dikunci ya teman-teman ya. Dikunci ini tergantung keyboard masing-masing. Ada yang cukup F4 saja, ada yang harus Fn, F4. Nah, kemudian di sini kita titik koma. Nah, untuk pernya, PR-nya di sini tenor ya. Tenornya di sini kan mohon maaf bukan tenor. Nah, untuk pernya di sini kan
bulan keberapa nih, kita cicilan bulan keberapa. Nah, di sini kita cicilan bulan ke-1. Makanya disorot nomor 1. Nah, setelah itu titik koma lagi. Nah, di sini adalah NPER. Nah, NPER di sini adalah tenornya ya, teman-teman. Tenornya di sini yang kita tahu adalah 12 bulan. Bisa kita lihat di sini warnanya ungu. Nah, 12 bulan. Yang 12 bulan juga harus dikunci biar nggak kemana-mana. Nah, kemudian titik koma lagi, kita masukkan adalah present value. Present value-nya itu saldo pembiayaan kita ya, yaitu 10 juta tadi. Nah, kemudian karena untuk PPMT ini nanti hasilnya adalah minus, nah di depan rumus PPMT-nya sendiri harus kita tambahkan minus biar hasilnya plus ya. Nah, di sini kita langsung enter saja. Seperti itu. Nah, di sini hasilnya adalah sekian. Jadi kalau misalkan pembiayaan kita 10 juta, pada angsuran pertama itu kita bayar pokoknya 795.000 sekian. Nah, untuk menghitung marginnya sendiri, itu kita menggunakan rumus IPMT. Nah, rumusnya seperti ini. Rumusnya mirip ya, seperti rumus PMT. Di sini ada rate. Nah, di sini ada PIR, kemudian NPER juga, ada PV juga. Isinya sama. Nah, untuk rate-nya, di sini kita sorot sel di E5, kemudian dikunci, tentunya dibagi 12 karena kita menghitungnya per bulan. Nah, kemudian titik koma untuk PR-nya adalah bulan pertama, bulan ke-1. Nah, kemudian titik koma selanjutnya adalah NPER-nya. NPER-nya di sini kita tenornya 12 bulan. Jangan lupa dikunci. Nah, kemudian di sini untuk present value-nya pembiayaannya adalah 10 juta rupiah. Nah, di sini juga harus dikunci biar nanti ketika di sort rumusnya tidak kemana-mana. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, berarti bulan pertama pokoknya kita harus bayar 795.000, marginnya kita harus bayar 83.000 sekian. Nah, untuk jumlah angsuran ini, di sini kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama itu bisa kita penambahan biasa, pokok plus margin, atau bisa juga kita menggunakan rumus PMT yang dasar. Nah, kalau menggunakan rumus PMT yang dasar, nanti di sini PMT kurung buka, kemudian di sini rate-nya 10 tahun dibagi 12 tentunya karena kita pakainya per bulan. Nah, kemudian untuk titik koma untuk selanjutnya nilai NPER-nya itu adalah 12 bulan. Nah, kemudian di sini untuk present value-nya adalah 10 juta. Gitu. Jadi nanti bisa sama aja ya. Kalau misalkan di sini pokok plus margin. Nah, sama-sama 8.700.000 sekian. Oke. Nah, di sini kan tadi kita sudah hitung oke. Sekarang kita coba secara manual ya. Nah, kemudian tadi kan sudah didapat angsuran per bulannya itu 879.000 sekian ya. Nah, berarti untuk bulan pertama di sini untuk 10 juta dikurangi total angsuran berarti sisa saldo pembiayaan kita adalah 9.200.000. Mohon maaf, 9.204.174 rupiah. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, nah nanti di sini kita tinggal blok saja, sorot ke bawah. Seperti ini. Nah, sudah jadi angsuran per bulannya itu 879.000. Nah, di sini pokoknya, nah di sini marginnya. Nah, di sini kelihatan ya untuk anuitas itu dia marginnya itu menurun. Jadi marginnya itu besar di awal, kemudian kecil di akhir. Jadi pokoknya itu kecil di awal, besar di akhir, marginnya besar di awal, kecil di akhir. Nah, itu ciri-ciri pembiayaan yang menggunakan anuitas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau melunasi pembiayaan ini, misalkan di bulan kelima, nah berarti kita sudah tahu nih pokoknya ini yang tersisa adalah 6 juta
776.000. Nah, nanti tinggal misalkan ada penalti berupa 2 kali margin, berarti kan ini 6 juta tinggal ditambah marginnya 2 kali. Seperti itu. Marginnya ini dengan ini plus 6 juta, berarti itu pokok yang harus kita bayarkan. Oke, nah setelah mempelajari rumus ini, kira-kira harusnya kita sudah bisa menghitung ya, kalau misalkan mau melunasi pembiayaan kita di bank misalkan. Nah, itu kita sudah bisa ancang-ancang sejak dini kira-kira berapa nih pokok yang harus kita bayarkan, kemudian berapa margin yang harus kita bayarkan. Oke, teman-teman, terima kasih buat nonton videonya. Cukup segini dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dah.